Dengar kata entrepreneur di kepala sahabat Bipers, mungkin terlintas nama Coaji Krisna, Atta Halilintar atau Raffi Ahmad yang merupakan salah satu pengusaha muda dan salah satunya juga memiliki sebuah perusahaan yaitu Rans Entertainment. Jadi dari sana kita bisa mengetahui bahwa siapapun bisa menjadi pengusaha. Betul atau betul? Yuk kita cari tahu apakah kita memiliki DNA entrepreneur? DNA Entrepreneur merupakan topik podcast kita pada kali ini. Perlu sahabat Bipers ketahui bahwa SMP Bintang Persada merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Denpasar. Ya, SMP Bintang Persada menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dan pada bulan Februari lalu SMP Bintang Persada sudah menyelesaikan proyek Pelajar Pancasila tema 3 dengan materi Digital Entrepreneurship. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait digital entrepreneurship, kita sudah kedatangan dua orang yang terjun langsung dalam hal tersebut. Ya, inilah dia Miss Ratih dan Rani. Halo Miss Ratih dan Rani. Halo Miss Chandra, halo Sobat Bipers semua. Ya, Miss Ratih dan Rani, kita sharing sedikit terkait DNA entrepreneur atau digital entrepreneurship. Dari Miss Ratih dulu. Miss Ratih, saya ingin tahu apakah benar setiap orang itu memiliki bakat pengusaha sejak lahir atau memiliki DNA entrepreneur? Ya, benar sekali Miss Chandra. Jadi seseorang bisa memiliki DNA entrepreneurship, tetapi harus perlu diingat bahwa selain DNA entrepreneurship juga harus dilengkapi dengan yang namanya skill set. Nah, skill set ini mengembangkan potensi dari dalam diri kita untuk kita boleh mengetahui kemampuan apa sih yang kita bisa miliki. Nah, salah satunya adalah di SMP Bintang Persada ini yang memberikan fasilitas, kemudian memberikan wadah serta dukungan untuk setiap siswanya boleh mengembangkan dirinya untuk menemukan potensi DNA entrepreneur dari dalam dirinya. Salah satunya adalah siswa kita yang ada di samping Rani. Iya, Rani sudah melaksanakan proyek tema 3 kemarin ya. Ya, Miss pengen tahu apa sih kesan Rani setelah menjalankan proyek Pelajar Pancasila tema 3 dengan materi digital entrepreneur itu? Kesan Rani pribadi sih saat mengikuti proyek Digital Entrepreneurship ini tuh sangat menyenangkan, Miss. Dan juga dari proyek ini Rani belajar bagaimana caranya untuk mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Oke, tadi Rani bilang ada masalah ya dalam pelaksanaan proyek kemarin. Nah, masalah apa sih yang Rani hadapi dan teman-teman Rani hadapi dalam pelaksanaan proyek tema 3 tersebut? Dan berperan nggak sih tutor atau guru pendamping untuk menyelesaikan masalah yang Rani hadapi? Kendala yang Rani hadapi itu seperti proses pengambilan keputusan yang harus efisien dan efektif untuk menyatukan misi dan ide dengan seluruh anggota kelompok, karena pasti masing-masing dari mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan untuk peran tutor di sini sangat membantu sekali dari mendampingi, memberi support, dan juga selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ya, berarti guru pendamping berperan ya dalam menemukan solusi. Benar? Iya, itu dari Rani. Sekarang dari Miss Ratih. Dari sudut pandang Miss Ratih, terbentuk tidak sih kreativitas anak-anak dalam menyelesaikan proyek tema 3 kemarin? Terima kasih Miss Chandra. Jadi dalam prosesnya memang sangat terlihat sekali untuk beberapa hal, terutama dalam penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Rani dan kelompoknya. Jadi ada juga bantuan dari tutor atau dari guru pendamping. Nah, dalam memberikan penyelesaian masalah juga dibutuhkan beberapa hal. Tentunya proses itu berjalan sesuai dengan arahan dan juga bimbingan dari tutor atau guru pendamping tersebut. Nah, untuk kreativitasnya sendiri mungkin kita bisa lihat ya. Oh Ini ya. adalah salah satu
contoh produk yang dibuat oleh Rani dan kelompoknya ya. Ya, Salah satunya ada apa tuh, Miss Rati? ini bisa dilihat ini ikat rambut ya. Ada ikat Ya, rambut ya? Nah, jadi sahabat Vipers, kalau kita memiliki jiwa pengusaha, mungkin kita bisa membuat hal kreatif seperti ini dan dijual ya, ya, dan menghasilkan bekal uang jajan. ya Ya, betul sekali Miss oke. Chandra. Oke, Miss Rati, saya mau tanya lagi terkait karakter pengusaha di jiwa anak-anak SMP Bintang Persada ini terlihat tidak? Untuk karakter sendiri memang sangat terlihat jelas ya. Jadi memang profil pelajar Pancasila yang ditampilkan dalam proyek ini ada 3 karakter utama yang dituju, yaitu yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian yang kedua itu adalah kreatif, kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Jadi memang sangat-sangat ditonjolkan sekali untuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dalam tema Oke. ini. Oke, ditonjolkan juga karakteristik proyek pelajar Pancasila ya Ya, betul sekali. dalam tema 3 ini. Nah, tadi di awal saya sempat dengar ada kata skill set. Ya, berarti keterampilan itu bisa dilatih ya, bukan hanya dibawa dari lahir saja. Bahkan keterampilan itu bisa muncul karena terlatih, benar nggak? Benar sekali, Miss. Dari sekolah yang mewadahi lewat proyek digital entrepreneurship ini bisa menguji diri kita, sekaligus menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita itu sebenarnya punya bakat untuk jadi pengusaha atau tidaknya. Anggap seperti tes DNA entrepreneur. Misalnya saya sendiri nih, Miss. Saya tidak terlahir dari keluarga yang memang sebagai entrepreneur, di mana orang tua saya adalah pekerja di sebuah perusahaan. Nah, dari situ saya belajar bagaimana caranya memanage atau mengurus sebuah perusahaan atau organisasi dengan baik. Sejalan dengan itu, adanya proyek P3 Digital Entrepreneurship ini dapat membuat saya lebih mengerti bahwa inovasi dan kreativitas tidak ada batasnya, dan berpikir kritis sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dengan baik dan benar. Berarti ada yang mau disampaikan? Baik ya, jadi Miss, sebenarnya dalam prosesnya sendiri sudah sangat terlihat sekali. Ya, seperti yang tadi apa yang disampaikan oleh Rani. Jadi perlu ditambahkan dalam proses tema 3 ini sendiri, anak-anak diarahkan ada yang namanya proses exploration and identification. Artinya mereka mengeksplorasi juga mengidentifikasi hal-hal yang sedang tren di pasaran seperti apa. Kemudian ada tahapan doing dan creativity, artinya mereka membuat satu produk disertai dengan kreativitas. Kemudian ada communication. Communication itu artinya mereka bagaimana cara mereka untuk memasarkan. Nah, karena tadi balik lagi ke temanya adalah digital entrepreneurship, jadi mereka mengkomunikasikan ini melalui market digital. Contohnya misalnya melalui Instagram, Facebook, WhatsApp. Kemudian ada satu tahapan terakhir lagi yang namanya evaluasi atau refleksi. Nah, di sini mereka diharapkan untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari produk yang sudah mereka hasilkan, sehingga nanti pada akhirnya proses dari tahapan ini bisa menghasilkan produk yang benar-benar bagus dan berkualitas. Iya, jadi pembentukan sikap, sifat, karakter, pola pikir, kemudian penyelesaian masalah itu sangat dibimbing ya di sini ya. Iya, betul sekali. Oke, iya, karena itu merupakan ciri awal atau dasar dari pengusaha, dari seorang pengusaha. Jadi harus memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, benar nggak? Ya, Rani, ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat Bipers? Ya, proyek digital entrepreneurship ini sangat berguna untuk Rani dan teman siswa lainnya. Senang dan bangga sekali karena bisa menjadi salah satu siswa di SMP Bintang Persada dan mempunyai kesempatan untuk menemukan diri serta mengembangkan kemampuan yang ternyata bisa nih masuk ke DNA entrepreneur. Jadi sahabat Bipers semua mau dong jadi seperti saya dan teman-teman lainnya yang menemukan keinginannya dengan bimbingan tepat. Caranya ya bergabung bersama kami dengan mendaftar menjadi siswa di SMP Bintang Persada. Entrepreneur itu menyenangkan loh. Iya, jadi enak sekali ya mengetahui terkait pengusaha ya. Jadi dari sana kita tahu bahwa bukan karena orang tua kita pengusaha, jadi kita baru
jadi kita ikut menjadi pengusaha, bukan seperti itu. Ya, misalnya Miss Chandra, orang tuanya bukan pengusaha semua, tapi kalau misalnya Miss Chandra ingin mencoba menjadi pengusaha, pasti bisa dengan dilatih, benar nggak? Iya, dengan dibimbing seperti di SMP Bintang Persada ini. Nah, ayo Miss Ratih, kira-kira apa yang ingin Miss Ratih sampaikan kepada sahabat Bipers? Baik sahabat Bipers semua maupun anak-anak yang ada di luar sana, bahwa SMP Bintang Persada tidak hanya memberikan fasilitas atau tidak hanya mendukung saja dari bidang entrepreneur atau di proyek seperti ini saja, tetapi perlu diingat bahwa sekolah SMP Bintang Persada juga memberikan dukungan serta fasilitas untuk semua siswa yang ada di dalamnya untuk boleh mengembangkan potensi dan juga mengembangkan diri masing-masing sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ya, jadi sesuai dengan karakter, kemudian sesuai dengan potensi masing-masing untuk boleh berkembang sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan tentu saja. Jadi silahkan bergabung bersama kami. Iya, sangat menginspirasi ya dan menyenangkan sekali ini bercerita terkait digital entrepreneurship. Ya, sahabat Bipers, orang entrepreneur itu harus menjalankan usahanya, mengembangkan usahanya, kemudian memberi dampak dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Oke, terima kasih Miss Ratih dan Rani sudah hadir dalam podcast kali ini, sudah sharing, terima kasih banyak. Ya, Oke. terima kasih Miss Chandra. Iya. Terima kasih juga tim podcast yang sudah mengundang kami. Oke, sampai di sini dulu sahabat Bipers, podcast kita kali ini. Terima kasih sudah hadir dalam podcast ini ya Miss Ratih dan Rani. Terima kasih sudah menemani kami dalam podcast ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk tim redaksi podcast Jubinsa atas kerjasamanya. Dan ada pesan satu dari saya, ya, minder tidak membuat kita mundur. Jadi kita mengetahui kekurangan kita, dan dari kekurangan yang kita ketahui, kita tahu bahwa kita memiliki perlu banyak waktu untuk terus bekerja keras. Sampai di sini dulu, salam sehat dan sampai jumpa.